Itu buku apa? Buku saya. Taruh di bawah aja. Kami kembali di hadapan hadirat-Mu, kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan. Kalau Tuhan sudah memelihara kami sepanjang minggu ini, kami percaya juga Tuhan Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Dan kami rindu Tuhan pada saat pagi hari ini Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang dalam perjalanan untuk menuju ke tempat ini. Engkau jaga dan lindungi supaya mereka tiba dan selamat di tempat ini ya Bapa. Tuhan, Engkau tetap menolong kami pada saat pagi hari ini. Khususnya kami mau ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Engkau urapi hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Biar kami sebagai jemaat yang ada di tempat ini merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Baik yang pimpin pujian maupun yang menyampaikan firman-Mu, urapi dan kuat kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang disampaikan nanti Tuhan sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan, dan kami tetap bersuka cita dan kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau pada pagi hari ini. Jikalau ada kuasa-kuasa roh jahat yang menghalangi kami untuk beribadah, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya biarlah roh Allah selalu mengasihi kami dan selalu melayang-layang di tengah-tengah kami dan menjamah setiap pribadi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ibadah live streaming kita pada pagi hari ini akan segera dimulai. Saudara kekasih kita Epi Hafo akan memimpin kita dalam puji-pujian. Untuk itu selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, jemaat-jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Shalom juga untuk jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini lewat Zoom, lewat online. Kami percaya walaupun di rumah kita tetap percaya kita berada dalam naungan Tuhan. Karena itu kita mulai ibadah kita ini, kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita mengambil saat teduh sejenak. Kita katakan kepada Tuhan bahwa hidup kita ini hanya milik Dia saja. Kita tahu bahwa Tuhanlah kebenaran kita. Dialah yang menyelamatkan kita, sehingga Dia dilahirkan di dunia ini untuk menyelamatkan kita. Karena itu Bapak Ibu, kita katakan dengan pujian ini yang mengatakan, Yesus kau kebenaranku. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, Memberikanku hidup, memberikanku
kebenaranku. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku nyatakan janji-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menggaungkanmu dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu pada saat hari ini Tuhan. Engkau memberkati setiap kami di tempat ini. Seberapapun kami ada di ibadah ini Tuhan, seberapapun kami yang ada di tempat ini, kami percaya Tuhan memberkati kami. Tuhan akan memberkati setiap hidup kami Tuhan, sehingga kami percaya dan menyatakan bahwa Engkau adalah kebenaran kami. Haleluya. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya. Mari angkatnya penyembahan kepada Tuhan. Mari kita berikan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita nyatakan bahwa hanya Tuhanlah
kasih-Mu dunia. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu dunia. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Pada Ibu Gembala untuk membuka kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh berkumpul kembali di rumah Tuhan untuk memuji, menyembah nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau saja yang layak untuk menerima puji-pujian, puja dan puji. Penyembahan kami hanya untuk-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini biarlah roh puji-pujian itu ada pada kami sehingga kami mampu bersorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Pakai mulut dan lidah bibir kami Tuhan, dan tangan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kami undang hadirat Tuhan hadir pagi hari ini. Roh Kudus beracara pagi hari ini, menyentuh dan melawat setiap kami, sehingga ada sukacita yang besar, ada damai surgawi turun di atas kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menikmati ibadah kami pagi hari ini hanya dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, yang masih kuat berdiri tetap berdiri. Yang tidak kuat berdiri, apalagi opa atau oma yang nggak kuat berdiri, dipersilakan duduk, tidak apa-apa. Oke, kita akan memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan dari benua, dari pulau dan benua. Kita mengatakan bahwa kita bersorak-sorai, kita masih suasana Natal ini. Jadi sukacita kita tidak akan sedikit pun hilang dari ibadah kita pada saat ini. Kita katakan dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua, terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Stop dulu, mestinya stop dulu. Kayaknya kita belum semangat, baru pemanasan ya ini ya, pemanasan dulu. Jadi nanti saya mau kalau kita tangan kita angkat ya. Kita semangat untuk memuji Tuhan, bersorak-sorai untuk Tuhan. Ini masih pemanasan. Oke Bapak Ibu, kita ulang dari awal, dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua, terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan.
bersuka cita ya, masih berdiri. Kita katakan besarkan nama Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Saatnya kita akan diberkati oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Namun sebelumnya kita mengangkat pujian untuk Tuhan yang mengatakan, firman-Mu berkata Kau beserta. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu
berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau pada kesempatan pagi hari ini kami boleh masih memiliki kesempatan untuk boleh dengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan urapi dan berkati kami semua. Apabila ada kuasa-kuasa yang akan mencuri kebenaran firman Tuhan, kami mau sehabis pikir kamu ditolak di dalam nama Yesus Kristus. Engkau tidak berkuasa atas firman yang akan kami dengar pada pagi hari ini. Itu sebabnya Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus sendiri yang akan beracara atas kami, sehingga setiap kami pada pagi hari ini boleh mendengar kebenaran firman dengan jelas dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut berkat firman-Mu demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap menerima firman katakan amin. Haleluya. Mari saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23 berbunyi bersama-sama, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tema seluruh gereja-gereja terutama GBI adalah Immanuel untuk acara Natal dan Tahun Baru ini. Kita bersyukur ya saudara, bahwa kita akan memahami Yesus Allah Immanuel. Yang akan kita pahami adalah Yesus Allah Immanuel. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, siapa Yesus itu? Seringkali ada banyak orang mengerti Yesus itu hanya sekedar nama yang Tuhannya orang Kristen. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan seharusnya memahami Kristus itu lebih dalam lagi. Saudara, coba di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, di sana jelas berkata bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Stop sampai di sini dulu saudara. Jadi berarti pada mulanya itu adalah firman. Sebab saudara yang kasih dalam Tuhan, segala sesuatu dijadikan oleh Allah melalui firman-Nya, melalui kalamnya, melalui firman itu segala sesuatu jadi. Maka firman Tuhan berkata, jadilah terang, maka terang jadi. Jadilah ini, maka ini jadi. Jadilah itu, maka itu jadi. Jadi yang menjadikan alam semesta ini sebenarnya saudara yang kasih dalam Tuhan adalah firman. Di ayat yang ketiga, Yohanes pasal 1 ayat ketiga berkata, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi segala sesuatu dijadikan oleh Dia. firman. Tidak ada sesuatu pun yang ada dalam dunia ini tanpa dijadikan oleh firman. Jadi artinya firman itulah yang segala-galanya yang menjadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat yang keempatnya. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi firman itulah yang membuat segala sesuatu, dan firman itulah yang membuat terang kepada manusia. Kepada manusia siapa? Yaitu kepada manusia saya dan saudara yang dengar firman Tuhan. Jadi kalau kita tidak dengar firman Tuhan, tidak akan mendapat terang. Sebab firman Tuhan tadi jelas, dan Dia adalah terang manusia. Jadi setiap kita yang mendengar firman Tuhan, kita akan mendapat keterangan yang jelas tentang Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah itu sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan, di ayat yang ke-14-nya, Yohanes pasal 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi apa? Manusia dan tinggal di antara kita. Itulah yang namanya manusia Yesus. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan,
Allah yang transenden itu, Allah yang jauh di sana itu, Allah yang berada di sorga sana itu, saudara. Sekarang dia mau hadir ke dalam dunia yang kita peringati kelahirannya, yaitu pada tanggal 25 Desember. Yesus lahir ke dalam dunia itu adalah Allah yang transenden di sorga sana, menjadi Allah yang imanen. Imanen itu adalah Allah yang Immanuel, yang Allah beserta dengan kita, yang lahir sebagai manusia. Itulah Allah Immanuel Yesus Kristus. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah yang jauh di sana itu, Allah yang agung, yang hebat, yang luar biasa di surga sana, sekarang ada bersama-sama dengan kita, yaitu dalam diri Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus Kristus itulah Allah yang imanen, Allah yang ada bersama-sama dengan kita. Itu sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan, kita perlu memahami bahwa Yesus itu yang pertama adalah kalam ilahi. Setelah kalam ilahi itu menjadi manusia, maka menjadi manusia yang namanya Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus Kristus disebut Immanuel, Allah beserta dengan kita. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah Yesus Kristus itu juga adalah Allah yang bersahabat dengan kita. Itu sebabnya dia tidak menyebut lagi kamu hamba, tetapi menyebut kamu sahabat. Tuhan Yesus berkata, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi sahabat. Artinya apa? Sahabat itu saudara, kita ada satu kedekatan yang lebih dekat lagi. Itulah yang namanya Allah imannya. Kalau Allah transenden, saya katakan tadi, jauh di surga sana, agung dan mulia, betul. Tetapi dari keagungan dan kemuliaannya itulah dia datang dalam kehinaan, datang kepada manusia, yaitu di hari Natal itu. Sekarang dia berada bersama-sama dengan kita sebagai sahabat. Bayangkan saudara, luar biasa nggak itu Allah yang kita sembah itu? Allah yang agung, yang besar, yang jauh di sana, sekarang ada bersama dengan kita, dan itu menjadi sahabat kita. Luar biasa saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita punya sahabat, kita bisa curhat. Kalau kita punya sahabat, kita bisa menyampaikan keluh kesah kita. Kalau kita punya sahabat, kita bisa menyampaikan keinginan kita sama sahabat kita, kerinduan kita sama sahabat kita, bahkan kesusahan kita bisa kita ceritakan kepada sahabat kita. Apakah saudara sudah menyadari bahwa Yesus sahabat saudara? Amin. Haleluya. Saudara, kita bersyukur Allah kita luar biasa. Tidak perlu kita memanggil Allah dengan suara keras, apalagi dengan speaker yang keras-keras. Tidak perlu. Bahkan di dalam hati kita pun dia dengar. Karena dia sahabat yang dekat dengan hati kita. Dia sahabat yang mengerti keadaan hati kita. Dia sahabat yang mengerti ketika kita sedang terluka. Dia sahabat yang mengerti ketika kita sedang susah. Dia sahabat yang sangat mengerti ketika kita memiliki keinginan. Itu sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan, kita ungkapkan segala keinginan baik kita kepada sahabat kita, yaitu Yesus Allah Immanuel itu. Amin. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang kedua, mengapa Yesus lahir ke dunia? Yesus lahir ke dunia itu adalah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga tidak heran saudara kasih dalam Tuhan, ketika manusia yang ada di dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, perbuatannya jahat. Perbuatannya tidak ada yang benar. Perbuatannya salah semuanya. Selalu salah dan salah. Selalu dosa dan dosa. Dosa melahirkan dosa. Kejahatan melahirkan kejahatan. Sehingga kejahatan semakin meningkat. Dunia semakin lama, kejahatan semakin jauh meningkat. Ngeri. Bahkan ada yang menduga juga
teori konspirasi katakan bahwa virus corona ini dibuat oleh manusia. Wallahu alam, ya Tuhan yang tahu. Tapi saudara, kita nggak peduli. Mau virus corona ini dibuat oleh, maksud saya dikembangkan, bukan dibuat. Tidak ada manusia yang bisa membuat sesuatu, saudara. Ada yang teori konspirasi mengatakan bahwa virus ini dikembangkan oleh manusia supaya banyak. Sekali lagi, itu mungkin bisa saja. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, mau dikembangkan oleh manusia kayak mau secara alami kayak terjadi begitu banyak merebak di seluruh dunia, kita tidak perlu takut. Amin. Kita tidak perlu takut. Karena kita punya Allah yang imanen. Amin. Karena kita punya Allah yang menjadi sahabat kita, yang senantiasa dekat dengan hati kita. Itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan, Yesus menyelamatkan itu bukan cuma menyelamatkan supaya kita yang berdosa ini, setelah kita diangkat dari lumpur dosa, diselamatkan supaya kita masuk surga. Bukan cuma itu. Karena memang itu tugas utama, saudara. Tetapi yang saya mau beritahukan pada pagi hari ini bahwa Yesus juga menyelamatkan kita dari virus corona. Amin. Amin. Yesus juga menyelamatkan dari kesusahan, kesulitan akibat dari virus corona. Amin. Banyak pengusaha yang tiba-tiba bangkrut. Banyak karyawan yang tadinya hidup enak, tiba-tiba di PHK, tidak punya gaji lagi. Banyak usaha-usaha kecil yang tadinya bisa menggantungkan hidup dari hasil usahanya, sekarang tidak ada lagi. Sehingga tidak heran seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia, saudara. Seluruh dunia ada banyak orang yang mengalami kesusahan. Tetapi saya percaya, anak Tuhan, sahabat-sahabat Yesus pasti dipelihara oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak perlu takut. Kenapa kita tidak perlu takut? Karena Tuhan Yesus sendiri berjanji kan, Aku datang supaya kalian memiliki hidup, dan hidup dalam kelimpahan. Itu janji Tuhan, saudara, untuk kita. Jadi Yesus datang ke dalam dunia yang hari ini tanggal 25 Desember kita rayakan kelahirannya itu bukan saja semata-mata hanya untuk menyelamatkan manusia dari dosa supaya masuk surga. Bukan itu saja. Tapi saya mau beritahu, Yesus juga sanggup menyelamatkan ekonomi saudara. Amin. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi harus kita ingat janji Tuhan, bahwa Tuhan berjanji pada kita, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberikan hidup, dan hidup dalam kelimpahan. Sama-sama katakan, hidup dalam kelimpahan. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, dampak ekonomi oleh karena krisis ekonomi atau oleh karena pandemi ini boleh terjadi. Ya. Kesusahan mungkin dalam mencari nafkah boleh terjadi. Tetapi anak-anak Tuhan senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Amin. Bahkan di dalam sakit penyakit pun, kalau ada yang terkena oleh corona, bukan berarti Tuhan hanya memelihara orang-orang Kristen. Tidak, orang Kristen pun akan bisa saja kena oleh yang penyakit yang namanya corona itu. Tetapi di dalam penyertaan Tuhan, sekalipun sakit, pasti ada kesembuhan. Amin. Karena firman Tuhan berkata di dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, luar biasa pemeliharaan Tuhan buat kita anak-anak Tuhan. Dia pelihara, Dia selamatkan kita dari lumpur dosa kepada terangnya yang ajaib, diberikannya hidup yang kekal di surga yang mulia. Luar biasa, saudara. Bahkan ada banyak orang yang berusaha untuk mendapatkan keselamatan itu supaya bisa masuk surga dengan amal ibadah, dengan usaha melakukan hukum-hukum agama. Ya silahkan saja, itu urusan mereka.
kepercayaan mereka seperti itu. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus menyadari bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini adalah untuk menyelamatkan. Itu sebabnya kita hanya menerima anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Sudah dikasih karunia, sudah diberi. Kita sahabat-sahabatnya itu sudah diberi oleh Tuhan. Kita tinggal menerimanya. Kita tinggal menerima anugerah keselamatan itu. Dan ketika kita terima, maka semua janji-janji itu bukan saja janji selamat untuk masuk surga, tetapi juga janji selamat dalam dunia ini. Termasuk selamat terhadap penyakit-penyakit, terhadap kesusahan-kesusahan ekonomi. Tuhan mau selamatkan untuk kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan. Itu sebabnya mari kita akan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena ketika kita mencari Tuhan, kita akan tahu bahwa inilah janji Tuhan yang luar biasa untuk setiap anak-anaknya. Untuk setiap kita sahabat-sahabatnya. Ingat sekali lagi bahwa kita ini adalah sahabatnya Yesus. Penghormatan luar biasa ya. Allah yang imanen jauh di surga sana, sekarang turun ke dunia. Dia menjadi sahabat kita. Bahkan dia ada dekat di hati kita. Jangankan kita berteriak, ngomong pelan. Baru bahasa Sunda tuh gerentes hate katanya. Karena gerentes hate itu bahasa Indonesianya apa ya? Bisikan hati kali ya. Baru hati kita baru berbisik-bisik aja gitu. Tuhan Yesus sudah dengar, saudara. Itu sebabnya kalau kita berbisik-bisik hati, gerentes hati, bahasa Sundanya, itu jangan yang jelek-jelek, saudara. Lebih baik kita membisikkan sesuatu yang baik-baik. Karena ketika kita membisikkan yang baik-baik, saudara, pikiran kita juga menjadi tenang, menjadi enak. Coba kita, ada contoh dua, saudara. Orang merencanakan hal-hal yang jelek, dan orang yang merencanakan hal-hal yang baik. Orang yang merencanakan hal-hal yang baik, yang jelek, yang dia pikirkan adalah hal yang jelek. Yang dia kerjakan adalah sesuatu yang jelek. Sehingga hasilnya akan jelek. Tetapi orang-orang yang punya hikmat, dia akan memikirkan hal-hal yang baik. Yang dilakukannya pun adalah hal-hal yang baik. Kalau hasilnya tidak terlalu baik, gak apa-apa, yang penting sudah baik. Amin. Apalagi kalau kita punya sahabat. Sahabat yang mengerti isi hati kita, sahabat yang mengerti kemampuan kita, maka kita akan berpikir yang baik. Dan ketika kita berpikir yang baik, saudara, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, ingat. Jadi kalau kita berpikir yang baik, Tuhan juga akan bekerja dalam pikiran kita yang baik itu. Maka kita akan bersikap dan bertingkah laku yang baik. Saya percaya, kalau saudara bekerja di kantor, saudara juga akan bekerja dengan baik. Dan hasilnya pun akan baik. Kalau saudara usaha, berbisnis, saudara juga akan berusaha dan berbisnis dengan baik. Karena pikirannya baik. Dan saya percaya hasilnya pun akan baik. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi kalau begitu, kita punya Allah yang imanen ini, lebih baik kita berpikir yang negatif thinking, atau kita lebih baik berpositif thinking? Saya percaya kita mau positive thinking. Amin. Amin. Katakan sama sebelahnya, ayo berpikir positive thinking. Ayo. Haleluya. Yang di rumah juga katakan, mari kita positive thinking. Saya kalau ngomong positif selalu selalu diprotes sama anak saya. Papi nggak bisa ngomong F katanya. Saya bilang iya, memang orang Sunda tuh nggak ada kamusnya bahasa Sunda itu yang F, nggak ada. F Yavo. Kalau di Nias ada kan Evi, Yavo, Avo gitu kan. Kalau di Sunda tuh nggak ada gitu. Kalau orang Sunda bilang kita kan bisa ngomong F itu katanya itu memfitnah katanya. Fitnah. Tapi saya
sahabat kita itu saudara, sekalipun ngomongnya nggak bisa ngomong F gitu, dia ngerti kok. Ngerti gitu. Sahabat kita itu luar biasa. Itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan, kita perlu memahami bahwa sahabat kita itu adalah sahabat yang menyertai kita, sahabat yang Immanuel, sahabat yang imanen bersama-sama dengan kita. Seringkali ada orang Kristen lupa bahwa dia punya sahabat. Kalau orang Kristen yang lupa dia punya sahabat, apa yang dilakukan? Yang dia lakukan, saudara yang kasih dalam Tuhan, dia bisa pakai topeng. Ngerti kan pakai topeng? Topeng itu topengnya yang kelihatan lain, yang di dalamnya lain. Topengnya bisa sepertinya baik-baik saja, oke-oke saja, padahal dalamnya tidak sebaik itu. Nah, itu sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai sahabat-sahabat Yesus, perlu memahami bahwa Yesus itu luar biasa buat kita. Sekali lagi bahwa Yesus datang ke dalam dunia itu tujuan utamanya adalah untuk mati. Bayangkan saudara coba. Yesus datang dari surga yang mulia itu hanya untuk mati. Mati untuk menyelamatkan saya dan saudara. Supaya saya dan saudara selamat, supaya saya dan saudara masuk surga. Sekali lagi, selain itu, Yesus berjanji supaya saya dan saudara memiliki hidup dan hidup dalam kelimpahan. Hidup dalam kelimpahan inilah yang luar biasa, saudara. Hidup yang berkelimpahan itu tidak selalu bisa ukurannya materi. Hidup yang berkelimpahan bukan ukurannya materi, sesuatu yang mewah. Kadang-kadang hidup yang berkelimpahan itu hari Natal sayurnya sayur asem. Ikannya ikan asin. Saya kemarin posting. Saya bilang Natal masa COVID-19 sederhana. Makanannya pun harus sederhana. Saya posting itu sayur asem dengan ikan asin di Facebook. Tapi rupanya saudara kasih dalam Tuhan, ada banyak orang merespon positif. Wah, saya bikin lapar saya itu, gitu. Bikin saya nafsu makan, gitu. Coba open house kan. Open house. Iya, jadi saudara kasih dalam Tuhan, ukuran hidup berkelimpahan di sini tidak selalu mewah. Tidak selalu harus mobil Mercedes terbaru. Yang penting mobilnya bisa ngegelinding aja, sudah puji Tuhan gitu ya. Yang penting ada sukacita. Begitu juga dengan makan, seperti saya katakan tadi, tidak selalu harus makan di restoran yang mewah, yang mahal. Tapi kalau ada sukacita, makan dengan sayur asam dan ikan asin pun ada sukacita. Itu hidup berkelimpahan itu tidak selalu, saya katakan, tidak selalu diukur dengan kemewahan, tidak selalu diukur dengan banyaknya harta, tetapi bagaimana dia merasakan sukacita. Amin. Amin. Ada amin. Haleluya. Saudara, ketika kita merasa ada sukacita, saudara, makan sayur asam pun nikmat. Bahkan saya tuh di rumah, kalau orang-orang pagi-pagi namanya breakfast. Apa nulis? Breakfast. Wes, memang susah. Ngomongnya pun susah, apalagi cari makannya kan. Fitnah itu. Siang-siang lunch katanya. Kalau lunch benar kali ya. Makan siang lunch. Kalau malam-malam dinner katanya ya kan. Beda-beda itu menunya tuh. Kalau pagi-pagi biasanya apa tuh, roti gitu kan, susu gitu. Cucu. Siang lain lagi, malam lain lagi gitu kan, makanannya kan. Tapi kalau ada sukacita saudara, pagi sayur asam. Wow, makan kenyang, keringetan gitu kan. Wah, kan ada sambalnya gitu kan. Siang sayur asamnya masih ada, angetin lagi,
makan lagi sayur asem. Malam masih ada lagi. Malam nggak mau pergi karena sayur asem masih ada. Malam dinner makannya sayur asem lagi. Tapi tetap ada Cita. cita. Tadi pagi-pagi Bu Dorcas masuk di dapur, sayur asemnya masih ada. Saya bilang, Bu, kalau saya mau makan hari ini pasti sayur asem itu saya makan lagi. Jadi kalau ada sukacita, saudara kasih dalam Tuhan, kita akan merasa ada kelimpahan. Jadi sekali lagi, ukuran kelimpahan itu dalam hidup dalam Yesus itu tidak selalu diukur dengan harta yang banyak. Tetapi bagaimana ketika kita bisa bersyukur dengan berkat-berkat yang kita terima. Ketika kita bisa bersyukur dengan berkat-berkat yang kita terima, disitulah ladanya berkat berkelimpahan. Yes. Tetapi sekalipun hartanya banyak, mobilnya mewah, gedungnya bagus, duitnya banyak, tetapi kalau dia selalu merasa kurang, karena masih ada langit di atas langit gitu, tidak akan ada puas-puasnya. Itu sebabnya ada banyak orang sudah kaya masih aja korupsi. Sudah kaya masih aja nilep orang. Sudah kaya masih aja bisa nipu orang. Karena tidak ada puasnya. Tetapi anak-anak Tuhan yang diberi kelimpahan oleh Tuhan Yesus, apa yang dia miliki, dia merasa bersyukur dan bersukacita. Dan ketika dia merasa bersyukur dan bersukacita, disitulah dia merasakan ada kelimpahan berkat. Amin. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sekarang bagaimana supaya Allah Immanuel ini kita bisa rasakan? Saudara, merasakan Allah yang Immanuel itu, Allah yang berserta dengan kita itu adalah oleh iman. Ya, karena dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi artinya ketika kita mau merasakan Allah yang imanen dalam hidup kita itu, kita harus merasakan dulu yang namanya iman. Kita harus memiliki dulu yang namanya iman. Kalau kita tidak memiliki iman, maka Allah yang Immanuel, Allah yang beserta kita tuh tidak akan terasa. Orang nggak ada kok. Tetapi dengan iman kita akan merasakan bahwa Allah itu ada. Dengan iman merasakan bahwa Allah itu dekat. Bahwa dengan iman pertolongan Tuhan itu nyata. Amin. Kalau tidak punya iman nggak akan ada. Itu sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan, Immanuel itu harus ada iman. Ya, Allah yang Immanuel itu, Allah yang beserta kita itu hanya bisa dinikmati oleh orang-orang beriman. Itu sebabnya saudara dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal 10 ayat 17 bahwa firman Tuhan berkata, apa katanya? Roma pasal 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi artinya saudara, kalau kita mau menikmati Allah yang imanen bersama dengan kita itu, kita harus memiliki iman dulu. Tidak mungkin kita punya iman kalau kita tidak pernah dengar firman Tuhan. Nah, jadi kalau mau merasakan firman Tuhan itu, mau merasakan Allah yang imanen itu berarti kita harus belajar firman Tuhan, harus dengar firman Tuhan, dan harus menikmati firman Tuhan. Dan ketika kita menikmati firman Tuhan, disitulah kita akan memiliki iman. Sekali lagi, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Saya bersyukur kalau gereja kita, GBI God Bless, di tempat ini, hari Rabu ada pemahaman firman. Praise and worship, kemudian kita baca Amsal. Dari kitab Amsal itu setiap hari, setiap pertemuan kita baca Amsal. Kadang-kadang seringkali beberapa ayat itu kita ketemu, tetapi selalu ada yang baru. Artinya pemahaman yang baru. Jadi firman Tuhan itu begitu saudara. Ketika kita baca, kita renungkan,
Selalu ada pemahaman yang baru. Semakin hari semakin jelas firman Tuhan itu. Semakin hari semakin terang firman Tuhan itu. Ada kalanya kita kalau baca firman Tuhan nggak ngerti gitu kan. Ya nggak apa-apa, baca aja. Nanti alam bawah sadar kita ketika satu saat diperhadapkan dengan sesuatu, firman yang tidak kita mengerti waktu kita baca itu akan timbul. Akan menjadi jawaban dalam persoalan-persoalan yang kita hadapi. Ingat, Tuhan Yesus saja ketika dicobai oleh iblis, dia tangisnya dengan firman. Ketika iblis membawa Yesus, menyuruh Yesus menjadikan batu menjadi roti, Tuhan Yesus berkata, ada firman, engkau tidak boleh mencobai Tuhan Allah. Jadi Tuhan Yesus saja untuk secara manusia, dalam persoalan-persoalan manusia, itu menangkisnya persoalan-persoalan itu dengan firman. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan bisa menghadapi persoalan-persoalan kalau tidak ada firman yang yang hidup di dalam diri kita? Saudara, sengaja hari ini saya khotbah di sini nggak pakai firman, nggak bawa Alkitab. Saya berusaha untuk menghafal. Saya berusaha untuk menghafal. Karena saya percaya ketika kita banyak menghafal ayat, saudara, itu akan menjadi senjata untuk kita untuk menghadapi persoalan-persoalan hidup. Gitu. Saya belajar nggak bawa Alkitab. Ini hanya buku catatan aja. Jadi saudara, firman Tuhan itu harus kita baca. Bila perlu kita hafalkan ayat-ayatnya. Masa lagunya Inul banyak dihafal itu syair-syairnya? Kok firman Tuhan enggak? Amin. Ya amin. Untuk Inul. Siapa itu yang penyanyi dangdut lagi itu? Yang terkenal? Ayu Ting Ting. Dewi Persik. Pea Palen, ya Dewi Persik, banyak orang hafal syairnya. Nggak apa-apa, itu bagus juga kok untuk bisa kita goyang-goyang kan. Tetapi jangan kita lewatkan firman Tuhan. Harus kita hafal. Masa anak sekolah minggu bisa menghafal ayat firman Tuhan? Memang sih kalau udah tua itu seperti saya. Kalau di sini belum ada orang tua kan. Ada tua seperti saya menghafal satu ayat aja susah, berulang-ulang baru ingat gitu. Tapi nggak apa-apa kalau kita berulang-ulang gitu, hafalin lagi, baca lagi, nanti juga hafal sendiri gitu. Baca aja dengan suara kedengaran, baca aja, berulang-ulang, ntar nempel juga gitu. Nah, jadi ketika kita menghafal firman akan ada iman. Dan iman itulah yang akan kita rasakan ketika Allah yang imanan itu hadir dalam hidup kita. Hal yang kedua, saudara yang kasih dalam Tuhan, selain kita menghafal ayat, kita juga harus memahami dan mengetahui bahwa Allah yang imanan itu di dalam hidup kita itu harus mendapatkan tempat. Begini, sekarang kan yang namanya virus corona itu, saudara, kalau tubuh kita imunnya kuat, ya, tubuh kita ini imunnya kuat, virus corona datang, kalah. Artinya kita nggak bisa jadi sakit. Itu kalau imun kita bagus. Nah, imun tubuh kita ini akan bagus, saudara, kalau ada banyak nutrisi yang diperlukan oleh tubuh itu tersedia di sini gitu loh. Vitamin, mineral, kalsium, nutrisi-nutrisi lain yang dibutuhkan oleh tubuh ada di sini, termasuk gula gitu. Tapi memang kalau gula kebanyakan ya jadi penyakit kan. Itu tapi harus ada gitu. Jadi ketika nutrisi dalam tubuh ini yang diperlukan oleh tubuh itu tersedia, saudara, imun kita kuat. Kalau ada yang kurang aja, apalagi namanya vitamin C itu kurang dalam tubuh, imun kita pasti lemah. Virus gampang mengalahkan kita. Kalau kena virus, pasti kita langsung sakit. Nah, itu sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam tubuh ini harus selalu ada nutrisi yang diperlukan oleh tubuh gitu. Nah, begitu juga dengan roh kita.
Allah itu kan roh, ya. Dia akan imanen, akan beserta dengan kita kalau dalam tubuh kita ini ada buah-buah roh. Tidak mungkin Allah yang imanen itu bisa hadir dalam tubuh kita kalau di dalam tubuh kita ini tidak ada buah-buah roh. Yes. Itu sebabnya harus kita sediakan buah-buah roh. Ada sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri terutama itu. Kalau saya bandingkan itu, penguasaan diri itu ibarat vitamin C kayaknya. Iya, kayak vitamin C dalam tubuh gitu. Kalau tidak ada penguasaan diri itu, saudara, imun tubuh kita itu lemah. Kalau imun tubuh kita lemah, bagaimana itu roh Allah akan hadir dalam hidup kita? Bagaimana kita merasakan imanen, Allah imanen ada dalam diri kita? Bagaimana kita merasakan Allah Immanuel itu beserta dengan kita? Gak akan bisa. Itu sebabnya sekali lagi saudara, Galatia 5 ayat 22. Iya, boleh sama-sama baca ya. Benar kan? Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, penguasaan diri terutama. Jadi saudara, Allah yang imanen itu akan kita rasakan seperti juga kita akan memiliki imun tubuh gitu loh. Kita akan memiliki imun tubuh kalau ada nutrisi cukup dalam tubuh ini. Tubuh kita akan kuat. Begitu juga Allah imanen itu akan hadir dalam hidup kita, akan kita rasakan kalau ada buah-buah roh yang ada di dalam kita. Amin. Itu sebabnya mari kita akan penuhi tubuh kita ini dengan buah-buah roh supaya kebaikan Tuhan Allah yang beserta kita itu senantiasa menyertai kita. Yang ketiga saudara yang kasih dalam Tuhan, yang terakhir, Immanuel, Allah yang Immanuel itu tidak menjamin bahwa hidup kita itu mulus-mulus aja. Ya, tidak mulus-mulus aja. Ekonomi mungkin mengalami gangguan. Tetapi kalau Allah Immanuel beserta dengan kita, sekalipun ekonomi mengalami kegangguan, kita tidak akan pernah jatuh miskin. Amin. Tetap cukup. Karena Tuhan yang mencukupkannya. Sekalipun barangkali kita mengalami sakit, kita tidak akan pernah kalah oleh penyakit. Karena darah dan bilur Yesus sanggup menyembuhkannya. Amin. Kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, termasuk pada waktu kita sakit. Artinya saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah yang imanen itu, Allah yang beserta dengan kita itu bukan berarti kita senantiasa hidupnya tidak pernah sakit. Bukan. Tetapi adalah alangkah bodohnya kalau anak-anak Tuhan pada saat-saat sekarang tidak menerapkan protokol kesehatan. Mentang-mentang Allah beserta kita, mentang-mentang Allah menyertai kita, hidupnya sembrono, hidupnya asal-asalan. Tidak saudara, tidak begitu. God bless, masuk aja, ada cuci tangan di sana kan, ada hand sanitizer di sana kan, disemprot disinfektan. Itu harus kita terapkan. Tetapi kalau itu semua sudah kita terapkan, toh sakit juga. Memang betul Tuhan mengizinkan itu, sakit penyakit itu pada kita. Tapi kalau kita sembrono, kemudian kita sakit, itu bukan salah Tuhan, itu salah lu sendiri gitu kan. Nah itu sebabnya saudara dikasih dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Kalau Allah yang menyertai kita, pasti ada dalam perlindungan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Haleluya. Glory. Saya undang pendeta Dorcas untuk maju ke depan.
untuk berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita nyanyi mampir tuh dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kita bangkit berdiri. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ini doa kami Tuhan, permohonan kami Tuhan. Kami yakin dengan iman dan percaya Engkau Immanuel yang ada di hidup kami. Karena Engkau Immanuel yang ada di hidup kami mengantar kami di tempat ini untuk menyembah, memuji, memuliakan, mengagungkan dan meninggikan Engkau Tuhan yang berdaulat di hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami dalam keadaan sehat, kami diproteksi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau Immanuel menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang saat ini lagi dalam keadaan tubuh lemah, sakit oleh karena virus, baik itu flu atau kelelahan. Kami berdoa dalam nama Yesus, sembuhkan jemaat-jemaat kami Tuhan. Jamah mereka Tuhan, terutama Engkau Tuhan, Engkau pulihkan terus kesehatannya Tuhan. Dan biarlah kesehatan mereka semakin hari lebih bergairah, lebih sehat lagi juga Tuhan. Juga anak kami anak Tuhan yang dalam keadaan sakit, Engkau pulihkan Tuhan. Siapapun jemaat kami yang kami tidak tahu keberadaan mereka, kalau mereka sakit Tuhan lawat secara pribadi, sembuhkan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami terlalu percaya dan seyakin-yakinnya Tuhan menyertai kami. Kami ada di tempat ini, kami pulang bersama Immanuel, bersama dengan kami ketika siang hari tiang awan menaungi kami, ketika malam hari tiang api menerangi jalan kami. Kami tidak akan tergeletak, imun kami sehat dan kuat, dan kami proteksi diri kami, semua jemaat yang ada di tempat ini. Kami akan sehat, dijauhkan dari segala penyakit. Kami sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Saya terberkati dan saya percaya juga Bapak Ibu terberkati semua. Amin. Haleluya. Sungguh sangat diberkati semua kita di tempat ini, dan saya percaya juga Bapak Ibu yang mengikuti lewat online ini terberkati juga oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Karena itu Bapak Ibu, kita akan tiba dalam doa syafaat kita. Saya mohon kesediaan Pendeta Amelia nanti untuk membawa kita dalam doa syafaat, dan nanti doa penutup, doa berkat oleh Bapak Gembala. Sekali lagi kita ulangi lagu yang mengatakan, mampirlah dengan doaku. Mampirlah dengan doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Katakan Yesus. Yesus
Benar Tuhan, kalau Engkau menghampiri kami pada saat pagi hari ini, dan Engkau juga menghampiri jemaat-Mu yang lain, karena Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang senantiasa yang menyertai setiap kehidupan kami. Itulah sebabnya pada saat pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kami mempunyai Allah yang baik, yang senantiasa menyertai kehidupan kami masing-masing. Itulah sebabnya pada saat pagi hari ini Tuhan, sebelum kami menaikkan doa-doa syafaat kami, mari Tuhan Engkau sucikan, kuduskan, tahirkan kami ya Bapa, supaya kami layak untuk menaikkan doa-doa syafaat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Mari Tuhan Engkau memberkati bangsa kami ini ya Bapa, karena kami tahu kalau bangsa kami ini pada saat ini karena virus corona, maka bangsa kami lagi down Tuhan. Tapi kami percaya Bapak Engkau Allah yang luar biasa, yang menuntun setiap langkah-langkah bangsa kami ini. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden Republik Indonesia maupun wakilnya, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kesehatan mereka Tuhan proteksi Bapak, supaya mereka tetap di dalam kasih-Mu ya Bapak. Tuhan Engkau memberkati keluarga mereka masing-masing, kabinet maupun DPR, MPR Tuhan, maupun gubernur kami ya Bapak. Mari Engkau serahkan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, supaya mereka tetap bekerja sesuai dengan rencana-rencana-Mu ya Bapak. Tidak ada pun satu yang menyalahkan satu sama lain, tetapi biar mereka bersatu hati Tuhan untuk membina atau untuk melakukan pekerjaan untuk bangsa dan negara kami Republik Indonesia ini ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, negara kami ini adalah negara hukum, negara kami adalah negara kesatuan ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau persatukan ini semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur juga pada pagi hari ini Tuhan Engkau tetap menolong kami semua. Kami teringat Pak Antoni yang pada saat ini sakit, kami serahkan semuanya ke dalam tangan. Mari Tuhan Engkau memberkati, Engkau beri kekuatan, kemampuan Tuhan, sehingga Pak Antoni minggu depan bisa bersama-sama dengan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga menyerahkan hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini. Biarlah Engkau sendiri yang menolong, menuntun setiap langkah mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu pada saat pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, karena Tuhan mengasihi engkau. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku, pulanglah dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, engkau akan merasakan Allah Imanen yang Immanuel itu beserta dengan saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Yang telah diberkati katakan Amin. Kita angkat pujian terakhir mengatakan Indonesia tanah air beta. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala sanari, puja-puja bangsa di sana.
Damai dibesarkan Bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat air menutup mata. Haleluya. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan saudara, ibadah live streaming kita telah berjalan dengan baik. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa kembali di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.